Assalamualaikum teman-teman. Vlog kali ini aku mau kasih tahu apa aja koleksiku sama koleksinya nenek. Sebelum itu aku belanja ikan dulu ya, karena nanti malam mau masak sup ikan. Aku mau bikin cat gitu. Lihat nih, ada anjing lucu. Tadi dari jauh dia menggonggong. Disamperin diem aja. Lucu banget. Nah, kalau ini koleksi aku teman-teman buat bikin sup Hongkong. Majikan aku tuh kalau pulang selalu harus dibikinin sup. Jadi dia itu sering belanja kayak gini di rumah itu, jadi stoknya banyak banget. Jangan heran kalau banyak bahan-bahan sup di sini di rumah aku. Nah, ini namanya hapto. Aku kasih tahu ya teman-teman semuanya apa nama-nama yang ada di sini. Sebenarnya masih banyak lagi sih nama bahan-bahannya, tapi yang ini yang ada aja di rumah. Aku kasih tahu sama kalian berbagi info ya. Lalu ini namanya fatau. Aku kemarin belinya kalian bisa beli $5 sudah dapat. Ini aku belinya selalu aku beli $10 dapatnya banyak banget. Kalau ini namanya san yimai. Aku dulu sebenarnya nggak tahu loh ini nama-nama sup ini, karena kalau dulu itu jarang banget bikin sup. Yang masak itu majikan aku masak sendiri, jadi aku nggak tahu nama ini namanya apa. Yang ini namanya metau. Jadi lama kelamaan ya harus belajar, mau nggak mau harus bisa. Ini namanya maco. Aku tinggal sedikit waktunya mau beli lagi. Biasanya satu toples itu penuh loh teman-teman. Yang ini namanya Chesiu Tao. Nah, $10 itu dapatnya banyak banget. Selalu ready stok di rumah. Kalau ini namanya sup yimai. Yang tadi namanya san yimai, ini namanya sup yimai. Biasanya kalau bikin sup itu san sup yimai gitu. Bikinnya tuh dicampur ini. Ini namanya hak tau. Karena hitam tuh kan hak tau. Kacang hitam. Ini namanya hongco. Yang kemarin aku bikin chongchova cengkaye kan juga pakai ini. Ini juga bisa bikin sup juga, dikasih ini juga bisa ya teman-teman. Ini namanya mofako. Ini buah tin itu ya teman-teman. Yang ini namanya emchimoto. Bikin sup emchimoto itu rasanya segar banget, segar, wangi, terus manis ya. Yang pernah bikin sup ini pasti ngerti, rasanya segar. Yang ini namanya waisan. Lalu ini konyuchi. Kalau bikin sup, kalau pakai konyuchi harus direndam air dulu ya teman-teman, agar dianya itu nggak keras lagi, lunak, terus itu airnya bisa dicampur sama supnya. Ini yang kemarin itu chongchova juga bisa dibuat sup, tergantung supnya ya, nggak semuanya bisa dicampur ya teman-teman. Yang ini namanya kobe. Kalau katanya nenek, kobe itu ternyata itu kulit jeruk yang kam itu loh, bukan jang tapi yang kam. Itu dijemur lama, harus sampai kering. Nah, jadinya kobe ini.
Yang ini namanya tungku. Ini yang beli Singsang sih, bos yang laki suka banget beli yang ini, padahal di rumah kan udah ada ya, dia tuh selalu belinya banyak banget. Ini namanya chasiku. Ini aku kasih tahu beberapa macam sup yang pernah aku bikin ya. Ini ada jasiku. Biasanya jasiku itu dimasak sama jongchova, waisan, keichi, longanyo, hapto, yuko, yecho. Nah, biasanya aku bikin itu sih, rasanya enak, hangat, dan cocok buat musim dingin ya. Ini namanya jasiku. Ini aku kasih tahu beberapa aja ya teman-teman. Lalu ada emchimoto. Emchimoto biasanya aku masak sama sanshin waisan, sukmai, leci, fasan, kobe, hongcho. Atau enggak aku juga sering bikin emchimoto, hotaye, mofako, benko, yuko. Dan ini rasanya itu segar, manis, pokoknya enak. Kalian bisa coba ya teman-teman. Yang seperti ini emchimoto, kayak jasiku gitu tuh, yang biasanya yang beli itu bos aku, jadi aku tinggal masak aja. Aku biasanya yang beli itu kayak sukmai, kayak cakung, wortel, itu kan harus yang masih segar ya. Buat tambahannya ini apel, buah pir, itu kalau yang kayak gitu-gitu aku beli sendiri. Jadi yang kering-kering kayak gini itu biasanya bos aku selalu stok banyak di rumah gitu. Aku jarang beli sih kalau yang kayak gini. Biasanya kalau hongcho apa matcho yang kayak gitu aku juga beli, karena kalau masakan biasa kan juga kadang pakai ya kayak gitu. Nah, sekarang ini ada tadi sanjimai ya. Kalau sanjimai itu aku biasanya itu masak sama sukjimai juga. Jadi sansuyimai itu biasanya aku bikin sup sama hapjongkwa, waisan, yuko, hongcho, hapto. Ya, sekali lagi sansuimai sama hapjongkwa, waisan, yuko, hongcho, hapto. Atau bisa juga kalian bikin sansin waisan, sansuimai, sukmai, yuko, honglopa. Nah, dua macam itu aku biasanya aku bikinnya itu, kalau yang enggak yang sama hapjongkwa sama honglopa. Teman-teman kalau ada info bikin sup itu boleh komen di bawah ya. Kita bagi-bagi pengalaman biasanya bikin apa aja, soalnya kan aku juga nggak itu aja gitu, masak supnya itu selalu ganti-ganti. Nah, kita lanjut lagi sama jongchova. Kalau kemarin aku masak jongchova sama kaye. Jongchova itu juga bisa dibuat sup ya. Sup Hongkong pakai jongchova. Biasanya aku bikin sama sukmai, honglopa, sutyi. Sutyi itu yang apa itu, kayak bunga itu loh. Sutyi. Ada pathap, yuko, yecho.
Di rumah aku, oh ya aku lagi baru inget aku kalau di rumah Yuko aku udah habis waktunya beli juga. Nah ini tuh juga segar guys, teman-teman ya. Kalau buat sup itu juga enak, jongjovanya. Sebenarnya jongjova itu bisa buat sup, bisa buat yang buat sup, buat itu tuh buat masak biasa itu sama aja, tergantung yang masak sih ya. Kalau ini namanya pintau. Biasanya aku masak sama Van Ko, San Sin Au Pong, Jesio Tau, Pintau, Hong Yu Tau, Chan Pei, Kobe, Matjo. Ada Van Ko. Tadi casiku juga pakai Van Ko ya. Van Ko juga bisa casiku tadi. Lalu ini ada Fatau. Fatau itu apa ya, kayak koro ya, bahasa Jawanya itu koro ya. Fatau aku biasanya masaknya bikin supnya sama lingau, metau, fasan, tungku, chow. Lain kali kalau aku mau bikin sup aku kasih tahu ya teman-teman lebih jelasnya gimana cara bikin sup Hongkong dan apa aja bahan yang diperlukan. Pantengin terus YouTube aku dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nah kalau ini koleksinya nenek, banyak kan kursi rodanya. Kalau yang lain koleksinya Hermes, ada mobil mewah. Kalau nenekku koleksinya kursi roda. Sebenarnya ada 4 kursi roda, tapi yang satu sudah diambil sama anaknya nenek yang nomor pertama, mau ditaruh di panti jompo, mau ditaruh di Chungsam. Terus yang satu lagi katanya mau dikasih tapi nggak mau, katanya sudah banyak. Aku juga kasih sama orang-orang juga nggak ada yang mau, jadi terpaksa mau aku buang yang satunya. Majikan aku suruh buang karena nggak ada yang mau pakai juga. Sebenarnya itu yang warna merah itu tuh baru banget dibeli, baru berapa bulan yang lalu dibeli. Terus waktu aku pakai sama nenek, aku kan sering jalan-jalan ke taman ya, itu tuh tempat injakan kakinya itu lepas karena kurang kencang, itu murnya itu kurang kencang, jadi lepas itu pijakan kakinya. Lah kan bisa ya dikencengin itu pijakannya, tapi mereka nggak mau ribet, jadi beli lagi deh yang baru. Waktu ke Disneyland kan pakai yang baru, jadi yang ini nggak dipakai lagi. Padahal belinya itu ya yang merah ini, abis itu selang berapa minggu itu dia langsung beli lagi yang itu yang baru. Mereka nggak mau aku kesusahan, jadi bilangnya biar cecenya gampang kalau lagi dorong bobo, kan bobo berat gitu, jadi mereka belinya yang agak ringan. Yang merah ini kan berat tapi jejak gitu loh, tinggi. Jadi aku kalau yang tinggi kan enak ya, kalau yang agak pendek itu agak susah. Tapi yang baru dibeli itu emang agak ringan sih, nggak seberat yang merah ini. Ya alhamdulillah ya, bos aku pengertian, nggak mau cecenya terlalu capek, jadi beli yang agak ringanan. Emang yang ringan ini mahal banget, harganya itu berapa juta gitu. Kalau yang merah tadi cuma berapa ratus dolar. Jadi ya udah, ini yang beliin anaknya nenek yang nomor pertama. Kursi roda 4-4-nya semua yang beliin dia semua loh teman-teman, dan ditaruh di dalam kamar aku. Jadi yang lainnya kan agak protes, itu kamarnya Cece kepenuhan, nggak ada tempat, jadi suruh aku buang yang satu. Dan ini aku
terpaksa mau buang yang ini, padahal ini masih baru. Aku tawarin ke orang-orang juga nggak ada yang mau, dan ya udah aku buang aja. Ini jauh banget, nggak pernah tahu di sini di Taekwondo itu di mana tempat pembuangan sampah, tempat khusus pembuangan sampah. Kalau dibuang di jalan itu katanya nggak boleh dan bakalan kena denda. Jadi aku cari-cari kesana kesini, dan alhamdulillah udah dapat tempat pembuangan sampahnya, ada di ujung banget. Dan ini sebenarnya aku buru-buru teman-teman, karena nggak tega, nenek kan di rumah sendirian ya, takutnya nanti dia nyariin aku. Nah ini aku udah sampai di tempat pembuangan sampah. Udah dulu ya teman-teman, aku buang dulu. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video aku ya teman-teman.